warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, NIM 1812151 nomor absen 10. Saya sebagai pemateri pertama, kelompok kami membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar mengenai materi yang akan dipelajari sehingga peserta didik siap mental dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, hukum, prosedur dari inti pokok pembelajaran. Menurut Soli Abimanyu 2008 mengemukakan bahwa membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Yang dapat dilakukan guru dalam membuka pelajaran antara lain dengan yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, memotivasi siswa, yang ketiga, memberikan acuan dengan menunjukkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, yang keempat, mengaitkan antar topik yang sudah dipelajari dengan topik yang akan dipelajari, dan yang terakhir, menanggapi situasi kelas. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik, yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, pentingnya membuka dan menutup pelajaran. Setiap kegiatan tentu saja harus jelas awal dan akhirnya, bagaimana cara memulainya dan bagaimana cara mengakhirinya. Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran, tentu saja masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengkondisikan agar siswa siap belajar. Dan kedua kegiatan tersebut, yaitu kegiatan membuka dan menutup pelajaran, merupakan keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh seorang guru. Mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurlatifa. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, ada pentingnya membuka dan menutup pembelajaran. Setiap pembelajaran tentu saja harus jelas awal dan akhirnya. Dan bagaimana memulainya, tentu saja bagaimana pula untuk mengakhirinya. Misalnya seperti umat muslim, agar apa yang kita lakukan mendapat maghfirah dari Yang Maha Kuasa, maka kita memulai dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca alhamdulillah. Begitu juga dengan agama lainnya, tentu saja mempunyai doa-doa yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua yaitu kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kesiapan peserta didik untuk belajar. Kegiatan membuka pembelajaran walaupun waktunya sangat terbatas, sangat penting untuk dilakukan guru dengan baik karena memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kelanjutan proses pembelajaran dan tentunya bagi keberhasilan peserta didik. Salah satu fungsi kegiatan membuka pembelajaran yaitu untuk membangun sikap positif peserta didik terhadap kegiatan belajar sejak awal pembelajaran. Kiria Chow 2007 mengemukakan bahwa kegiatan awal pembelajaran sangat penting karena mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan perhatian dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kedua, berfungsi untuk menunjukkan apa tujuan atau topik yang akan dipelajari peserta didik dalam pembelajaran, untuk menguraikan struktur kegiatan utama pembelajaran, menyampaikan secara singkat apa yang telah dipelajari peserta didik. Kegiatan membuka pembelajaran atau apabila dalam perencanaan pembelajaran ditulis
Sebagai kegiatan pendahuluan menurut Gage 2009, guru harus memperhatikan dua hal yang sangat penting, yaitu kemampuan kognitif dan motivasi peserta didik. Kemampuan kognitif memiliki dua sisi, yaitu berkenaan dengan kecerdasan peserta didik dan pengetahuan awal yang sudah dimiliki peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Peserta didik sering bervariasi dalam pengetahuan awalnya sesuai dengan pengalaman yang mereka peroleh sebelum sekolah. Apapun isi materi pembelajaran, guru harus mengenal hal tersebut, dan itu adalah wajar untuk mengasumsikan bahwa peserta didik memiliki pengalaman yang berbeda. Kadang-kadang secara substansial dalam pengetahuan pembelajaran mereka tentang materi sangat bervariasi. Perbedaan pengetahuan awal ini akan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dalam pengalaman terhadap materi pembelajaran yang baru yang akan dipelajari peserta didik. Hal ini sebagaimana dimukakan oleh Shell 2015 bahwa pengetahuan awalnya peserta didik harus diaktifkan dan kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang baru. Shell 2015 mengemukakan bahwa motivasi merupakan salah satu prinsip belajar. Guru dalam belajar akan menghadapi dua kelompok peserta didik. Salah satunya kelompok dapat berada dalam salah satu ujung spektrum, mungkin memiliki motivasi secara intrinsik dan ingin belajar sebanyak yang mereka bisa lakukan sebagaimana yang ditawarkan oleh guru. Namun, ini tidak berarti bahwa guru mengabaikan keberadaan, mengingat motivasi intrinsik yang ada pada mereka bergantung manakala menghadapi guru yang membosankan. Sebaliknya, di ujung lain dari spektrum, guru mungkin memiliki sekelompok peserta didik yang sejak awal memiliki sedikit motivasi untuk belajar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sekelompok peserta didik yang awalnya memiliki motivasi intrinsik rendah. Seiring dengan waktu, apabila guru mengajar dengan baik, sekelompok peserta didik tersebut akan timbul motivasi intrinsiknya atau mengembangkan minatnya melalui makna yang dirasakannya, dan akan menjadi peserta didik yang lebih termotivasi dan sukses. Yang dapat dilakukan guru untuk mengawali pembelajaran agar efektif, yaitu dengan memberikan gambaran umum pembelajaran yang menggunakan formulir atau handout yang dapat dibaca oleh peserta didik, yang mencakup nama bidang studi, judul atau unit, waktu, materi, aktivitas, keterkaitan dengan bidang atau materi lain, penilaian, hal-hal yang harus diingat, dan hal lain yang perlu diinformasikan guru kepada peserta didik sejak awal pembelajaran. Pemberian gambaran umum pada kegiatan pembuka pembelajaran akan dapat membantu peserta didik untuk mempercepat siklus belajarnya dan memungkinkan peserta didik untuk mengakses dan memahami hubungan antara pengalaman belajar yang terpisah. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran pada poin nomor 2, bagian kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, untuk menutup pembelajaran yaitu di mana kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran atau sebagai kegiatan untuk menetapkan atau menindaklanjuti kegiatan inti pembelajaran. Untuk usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan menutup pembelajaran yaitu yang pertama ada merangkum kembali materi yang telah dibahas, meminta peserta didik membuat ringkasan atau menyimpulkan. Yang ketiga ada mengadakan evaluasi keterampilan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada mengadakan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima ada memberikan pesan-pesan, dan yang terakhir memberikan tindak lanjut berupa apa yang harus dipelajari peserta didik selanjutnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, dan untuk kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan untuk memantapkan atau menindaklanjuti topik yang telah dibahas. Yang selanjutnya yaitu C, prinsip-prinsip membuka dan menutup pembelajaran. Terdapat dua prinsip, yaitu yang pertama ada kebermaknaan dan yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Yang pertama yaitu kebermaknaan, di mana dalam pelaksanaan membuka dan menutup
pembelajaran, terutama dalam upaya menarik minat dan perhatian peserta didiknya, hendaknya kita bisa memilih cara yang paling tepat, relevan dengan tujuan dan materi pembelajarannya. Yang kedua yaitu ada berurutan dan berkesinambungan. Di dalam menggunakan rangkuman dan pokok-pokok materi pembelajaran, hendaknya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bahan disusun dalam urutan yang logis dan sistematis, sehingga berkesinambungan dan berhubungan dengan minat peserta didiknya, dan terkait pula dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didiknya. Nielsen mengemukakan bahwa dalam kegiatan membuka pembelajaran, idealnya memperhatikan 3 hal. Yang pertama ada kegiatan membuka pembelajaran harus dapat membingkai arah pembelajaran dengan konteks sebagai upaya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada meninjau kembali melalui pernyataan sebagai transisi dari materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan yang akan dipelajari saat itu. Dan yang terakhir, kemukakan materi pembelajaran yang baru yang akan dipelajari peserta didik dengan jelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip membuka dan menutup pembelajaran. Jadi untuk prinsip-prinsip membuka dan menutup pembelajaran ini ada 2. Yang pertama itu kebermaknaan. Dalam melaksanakan membuka dan menutup pembelajaran, terutama dalam upaya menarik dan memperhatikan minat peserta didik, maka hendaknya dipilih secara yang paling tepat serta relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Jadi untuk bahan-bahan pembelajaran itu disusun dengan urutan yang logis dan sistematis, sehingga berkesinambungan dan berhubungan dengan minat peserta didik dan terkait pula dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip di atas khususnya dalam membuka pembelajaran ini dikemukakan oleh Nielsen bahwa dalam kegiatan membuka pembelajaran idealnya memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kegiatan membuka pembelajaran harus dapat membingkai arah pembelajaran. Yang kedua, meninjau kembali melalui pernyataan sebagai transisi dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, kemukakan materi pembelajaran yang baru yang akan dipelajari peserta didik dengan jelas. Mungkin kalian bisa melihat prinsip tersebut di makalah yang kami bagikan untuk yang lebih jelasnya. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Untuk yang pertama di sini tujuannya untuk menyiapkan mental peserta didik. Yang kedua, untuk membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Yang ketiga, agar peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang harus dikerjakan. Yang keempat, agar peserta didik mempunyai gambaran yang jelas mengenai pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian pembelajaran. Yang kelima, agar peserta didik memahami hubungan antara pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang bersifat masih baru yang dipelajarinya. Yang keenam, agar peserta didik dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, dan konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susila Rekia akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen membuka dan menutup pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan adalah komponen-komponen keterampilan membuka kegiatan pembelajaran.
Dalam kegiatan membuka pembelajaran, menurut Abimanyu, terdapat komponen-komponen keterampilan yang harus diperhatikan oleh guru. Seperti yang pertama adalah menarik peserta didik. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah variasi perhatian mengajar guru. Nah, untuk menarik perhatian peserta didik, guru harus melakukan variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar yang dapat dilakukan guru yaitu pertama, variasi suara. Nah, variasi suara ini dimaksudkan kapan guru melakukan suara tinggi dan suara rendah. Yang kedua adalah variasi gerak dan mimik yang bisa kita sesuaikan dengan topik yang akan kita bicarakan. Yang ketiga adalah variasi posisi guru yang berpindah-pindah tempat, tidak hanya terpaku di depan kelas saja. Menurut Kriya Auco, ada 2 gaya mengajar guru, yaitu gaya mengajar formal dan informal. Nah, gaya mengajar formal itu gaya mengajar yang berpusat kepada guru dan kegiatan ekspositorik lebih dominan, atau gaya ini dikenal sebagai gaya mengajar konvensional. Adapun gaya mengajar informal, gaya mengajar yang berpusat kepada peserta didik, seperti peserta kelompok dikondisikan berkelompok-kelompok kecil dan diberikan keleluasan untuk mengatur cara belajar. Selanjutnya adalah guru menggunakan alat bantu atau media dan sumber belajar yang bervariasi. Nah, dalam komponen ini sangat memerlukan kreativitas dari seorang guru untuk memanfaatkan berbagai alat bantu atau media dan sumber belajar, misalnya gambar-gambar atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah menggunakan pola interaksi belajar mengajar yang bervariasi. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu menjadi pola interaksi satu arah, 2 arah, dan multi arah. Pola interaksi satu arah itu adalah dari guru kepada murid. Misalnya guru menjelaskan suatu topik atau tugas yang harus dikerjakan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah pola interaksi 2 arah. Itu seperti guru dan peserta didik melakukan tanya jawab. Yang selanjutnya adalah pola interaksi multi arah, dari guru kepada peserta didik yang lainnya. Misalnya guru mengajukan suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik dengan kelompok-kelompok kecil. Nah, komponen selanjutnya adalah menimbulkan motivasi. Nah, cara yang dapat guru lakukan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik seperti kehangatan dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta didik, kemudian mengemukakan ide bertentangan dan memperhatikan minat belajar peserta didik. Nah, komponen yang ketiga adalah memberikan acuan. Acuan adalah usaha untuk memberikan gambaran yang jelas kepada peserta didik terkait hal-hal yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan efektif. Nah, cara memberikan acuan kepada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengemukakan tujuan dan batasan-batasan batas-batas tugas dengan jelas, sehingga memungkinkan peserta didik mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan mereka pelajari. Yang kedua adalah menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga peserta didik dalam melakukan tugas akan menjadi terarah dan sistematis, bahkan efisien dan efektif. Yang ketiga adalah mengingatkan
masalah-masalah pokok yang akan dibahas. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik tidak terlalu menyimpang dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga peserta didik mengetahui arah yang jelas apa yang harus dicapainya. Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru saat membuka pelajaran bertujuan untuk mengarahkan pada inti persoalan yang akan dipelajari peserta didik. Nah, komponen yang terakhir adalah membuat kaitan. Pada awal kegiatan pembelajaran, agar menjadi lebih bermakna, maka seorang guru harus membuat keterkaitan bahan yang akan dipelajari peserta didik dengan pengetahuan, pengalaman, serta minat peserta didik. Cara yang dapat digunakan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal peserta didik. Nah, cara yang dapat digunakan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang akan dikenalkan kepada peserta didik. Cara yang dapat guru lakukan dengan melakukan pertanyaan persepsi yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran sebelumnya, atau guru juga dapat memberikan pertanyaan yang menantang peserta didik. Yang selanjutnya adalah membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang diketahui. Adalah menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan bahasa secara rinci. Misalnya, menjelaskan lebih dahulu apa itu warga negara sebelum peserta didik menentukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai komponen-komponen keterampilan pada kegiatan menutup pembelajaran. Nah, setelah peserta didik memasuki tahapan kegiatan inti pembelajaran, maka seorang guru harus mampu terampil dalam menutup kegiatan pembelajaran agar para siswa bisa mendapatkan gambaran utuh terhadap apa yang telah dipelajarinya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, beberapa komponen yang terdapat pada kegiatan menutup pembelajaran ini diantaranya yaitu meninjau kembali serta mengevaluasi. Nah, untuk meninjau kembali ini terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Diantaranya yang pertama yaitu dengan membuat rangkuman. Nah, pada dasarnya membuat rangkuman ini bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, membuat rangkuman ini bisa juga dilakukan oleh guru bersama dengan peserta didik, ataupun dibuat secara individu oleh peserta didik dibimbing oleh guru. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membuat sebuah ringkasan. Nah, ringkasan ini bermanfaat agar para peserta didik yang mungkin tidak memiliki sumber belajar bisa mempelajarinya kembali di rumah. Nah, membuat ringkasan ini pun bisa dilakukan oleh guru bersama dengan murid, atau dibuat secara individu juga dengan dibimbing oleh guru. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini harus melibatkan peserta didik dan bisa dilakukan oleh peserta didik baik secara lisan maupun secara tertulis, di mana dengan membuat kesimpulan akan meningkatkan daya ingat peserta didik. Nah, selanjutnya komponen yang kedua yaitu mengevaluasi, di mana mengevaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menunjukkan adanya perubahan baik dalam aspek pengetahuan, aspek sikap, maupun pada aspek keterampilan. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengevaluasi yaitu pertama dengan mengajukan atau mengadakan tanya jawab secara lisan. Nah, di sini guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang menuntut para siswa untuk menjawabnya juga secara langsung. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mendemonstrasikan keterampilan. Misalkan seorang guru memberikan tugas membuat puisi. Nah, guru bisa meminta peserta didik tersebut untuk membacakan puisinya di depan kelas. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain. Misalnya seperti membuat puisi tadi. Kemudian peserta didik bisa juga diminta dengan
membuatkan atau menuliskan kembali puisi tersebut atau menceritakan kembali puisi tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, cara berikutnya itu dengan mengekspresikan pendapatnya sendiri, lalu dengan menjawab, mengadakan tanya jawab secara tertulis, serta terakhir yaitu dengan memberikan kuis-kuis. Ya, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.